Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sudah mulai. Marhaban ya Ramadan. Pada saat Rasulullah menjumpai bulan puasa, yang dia katakan adalah marhaban ya Ramadan. Bulan puasa itu adalah bulan istimewa dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun, maka satu bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Apa saja kemuliaan di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah bulan ini penuh berkah. Kalau hari biasa kita beribadah pahalanya 1, maka pada bulan suci ini pahalanya dilipat gandakan. Bahkan ada malam 1000 bulan yang ketika Anda beribadah pas malam itu, maka pahalanya sama dengan beribadah 1000 bulan. Anda tidak akan menjumpai di bulan lainnya. Mungkin saja juga usia Anda tidak mencapai 80 bulan. Maaf, dalam 1000 bulan. Toh kalau seandainya Anda mulai beranjak dewasa, mulai dihitung amal Anda, maka 1000 bulan mungkin akan telat. Bisa jadi Anda umurnya sampai lebih dari itu, tetapi rata-rata tidak mencapai segitu. Jadi Anda harus memanfaatkan beribadah 1000 bulan itu dengan maksimal. Ada yang mengatakan 1000 bulan itu jatuh pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Tapi itu hanya ciri. Belum tentu demikian halnya. Karena itu hanya ciri. Kalau orang melihat ciri-cirinya, saya seperti ini, tapi ketika datang ternyata ada orang lain yang mirip, mungkin akan keliru kalau belum pernah mengenal. Jadi ciri bisa meleset. Lantas bagaimana kalau Anda pengen mendapatkan wahyu Lailatul Qadar? Maka ya Anda mulai di malam pertama. Sholat malam, qiyamul lail. Sholat malam bukan berarti tarawih saja. Qiyamul lail itu adalah sholat di sepertiga malam terakhir. Nabi sholat tarawih hanya sekali aja. Setelah itu tidak, karena nanti takut dianggap wajib. Nabi kemudian sholat di rumah, sehingga afdolnya adalah sholat qiyamul lail di rumah, karena itu adalah sholat sunat. Sholat sunat itu afdolnya adalah di rumah. Loh, terus ke masjid apa? Sholat isya. Sholat isya berjamaah. Kalau sholat wajib, maka afdolnya adalah di masjid. Dan pada saat bulan suci Ramadan, sholat isya merupakan sholat wajib yang pahalanya berlipat-lipat. Allah tidak suka pada bulan Ramadan kita itu ngelentrek, kita itu lemes, tidak ada daya. Kemudian di sini tidur. Harusnya nggak kayak gitu, karena pada bulan biasa pahalanya 1, bulan Ramadan dilipatkan berlipat-lipat. Harusnya kita menjadi makin produktif. Harusnya kita makin menjadi lebih berkreasi. Harusnya pada saat puasa kita makin kreatif dan produktif, karena hasilnya melebihi itu semuanya. Jadi Anda mau memanfaatkan momen bulan suci Ramadan atau melewatkannya, terserah Anda. Ketika Anda pada bulan biasa mungkin bisa berkeliaran bebas, dan pada bulan suci Ramadan iblis dikunci, dikerangkeng. Tapi sebenarnya yang bisa mengkerangkeng adalah diri Anda sendiri, bukan Allah. Dalam keadaan apapun, mau puasa mau enggak, Allah tidak akan berhenti jadi Allah
Dan Allah punya kuasa mau kerangkeng atau enggak. Jadi yang bisa menjerat iblis, bisa menjerat setan, diri kita sendiri. Kita tahu kok bahwa sebuah perbuatan ini baik atau tidak, layak atau tidak, kita tahu filternya. Dan itu semua kitalah yang bisa berusaha. Kekuatan malaikat, kekuatan iblis, semuanya ada pada diri kita, di hati kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Contoh, pada hari puasa kita bangun malam mudah banget. Kenapa? Karena semua orang sama seperti itu. Pada hari biasa enggak. Tetapi manakala Anda sudah niat nanti saya bangun tahajud, maka jam 2 pasti bangun. Dan ketika Anda bangun, maka cepat-cepatlah beranjak dan Anda mulai mengambil air wudhu. Kalau Anda kemudian masih berpikir, sebentar, ya nanti Anda tidur lagi. Kenapa? Ditutup mata kita sama iblis. Jadi tinggal bagaimana kita akan melakukan, tergantung diri kita. Kalau seandainya kita akan melakukan sesuatu, masih berpikir ragu, maka keraguan itulah yang akan mengganjal kita, mengganjal aktivitas kita, sehingga kita mungkin tidak akan beranjak dengan bebas. Tapi manakala Anda punya niat yang kuat, punya kekuatan yang kuat dari diri Anda sendiri, maka tidak akan terjadi Anda malas, Anda masih berpikir dan sebagainya. Jadi semuanya tergantung diri kita. Otak ini adalah komando, sedangkan hati itu yang merasakan. Kalau seandainya kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir bahwa ini layak kita kerjakan. Dan hati kita, oh ini bukan dosa, maka kita bisa melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, semuanya tergantung diri kita. Apapun yang akan terjadi di masa mendatang, semuanya tergantung diri kita. Kalau kita memang berpendapat bahwa ini layak, ini baik untuk kita lakukan, maka yang merasakan adalah hati kita. Dan otak kita lah yang memerintahkan secara motorik kepada seluruh anggota tubuh kita untuk bergerak. Jadi dalam hari pertama bulan Ramadan ini, maka bergembiralah. Maka Anda akan mendapatkan semuanya dengan ikhlas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di hari pertama bulan suci Ramadan. Semoga di hari-hari berikutnya Anda makin kuat untuk menjalankan puasa Ramadan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.